Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Oce Regina Talan SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 8, Unit Kerja SMP Negeri 3 Wailua Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya. Perkenankan, saya menyampaikan materi terkait koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep berpikir awal. Sebelum mempelajari modul terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memiliki pemahaman bahwa guru adalah subjek utama dalam pendidikan. Saya berpikir bahwa guru harus menguasai berbagai metode agar mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan kepada peserta didik. Peserta didik sebagai subjek pembelajaran tidak tahu apa-apa sebelum saya menjelaskan materi tersebut. Dalam kegiatan pembelajaran, jika peserta didik selalu menyelesaikan tugas tepat waktu dan nilainya selalu di atas KKM, maka peserta didik tersebut sudah paham. Jika peserta didik sudah tuntas dalam belajarnya, maka tugas sebagai guru sudah selesai. Dalam layanan bimbingan dan konseling, saya hanya berfokus pada siswa yang mengalami masalah, yang melanggar tata tertib, dan yang jarang masuk sekolah. Seperti itulah konsep berpikir saya sebelum mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengalami perubahan pemikiran bahwa dalam pendidikan yang menjadi subjek adalah siswa, atau pendidikan itu berpusat pada siswa. Saya hanya berperan menuntun siswa agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya dengan memperhatikan alam dan zaman dari peserta didik, sehingga siswa dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang berubah pula dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini, yakni setiap individu itu berbeda sejak lahir. Sebagai pendidik, kita hanya bertugas menuntun anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan menghukum, bukan pula menyuruh. Kita sebagai pendidik hanya menjadi pamong, bukan memaksakan kehendak kita kepada siswa. Sebagai seorang guru BK, saya mulai menyadari juga bahwa kegiatan layanan dan konseling harus dilakukan secara menyeluruh. Artinya, tidak hanya aspek kognitif saja, tapi aspek sosial, aspek psikomotor, dan aspek spiritual yang terangkum dalam aspek budi pekerti. Saya harus menjadikan siswa sebagai subjek kegiatan layanan, sehingga siswa bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Saya juga harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Saya hanya berperan dalam menuntun dan menjadi pamong bagi mereka, karena yang menentukan hidup mereka adalah Sang Pencipta. Sebagai seorang pendidik, kita harus memegang 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Yang kedua, Ing Madio Mangun Karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Adapun yang akan saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya kegiatan layanan konseling, adalah yang pertama, mempelajari lebih dalam lagi latar belakang dan karakter dari siswa saya. Yang kedua, merancang dan memberikan layanan yang menyenangkan. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa untuk bebas mengekspresikan diri. Yang keempat, tidak memberikan hukuman pada siswa. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak pada siswa. Yang keenam, menuntun siswa berkembang sesuai kodratnya, bukan menuntut siswa melakukan apa yang saya mau. Yang ketujuh, menerapkan 3 semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kesimpulannya adalah
pendidikan itu berpusat pada anak, bukan pada guru. Dalam hal ini memerdekakan anak. Pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Pendidikan bukan hanya aspek kognitif saja, tapi juga budi pekerti. Pendidikan harus disesuaikan dengan alam dan zaman siswa. Demikian kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.